pertama soalnya itu jelaskan pengertian RPP dan manfaatnya. Jadi RPP itu adalah rencana jangka pendek untuk memikirkan tentang apa yang akan dilakukan guru dalam suasana pembelajaran. Manfaatnya itu yaitu pada guru sebagai kontrol terhadap diri sendiri agar dapat memperbaiki cara pembelajaran dan berjalannya pembelajaran itu secara teratur. Kedua, soalnya itu sebutkan dan jelaskan unsur-unsur pada RPP. Jadi unsur-unsur pada RPP itu ada 8. Yang pertama yaitu identitas, yang mana identitas ini meliputi suatu pendidikan, kelas, semester, dan program. Yang kedua yaitu standar kompetensi, ialah kemampuan peserta didik dalam penguasaan pengetahuan, secara keterampilan yang tercapai pada setiap kelas semester pada suasana suatu pembelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar atau KD, yang mana KD ini harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pembelajaran tertentu sebagai penyusun indikator kompetensi dalam suasana suatu pembelajaran. Yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi, yang mana perilaku peserta didik di sini diukur untuk mencapai pencapaian kompetensi dasar peserta didik. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu menggambarkan proses pembelajaran yang diharapkan oleh peserta didik sesuai dengan KD tadi. Yang keenam yaitu materi ajar. Materi ajar itu adalah memuat faktor seperti konsep, prinsip, prosedur, dan ditulis sesuai dengan rumusan indikator atau kompetensinya. Yang ketujuh yaitu alokasi waktu, yaitu keperluan untuk mencapai keperluan guru untuk mencapai suatu KD atau kompetensi dasar. Yang kedelapan yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai suatu KD atau kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu jelaskan rumus ABCD beserta contohnya. Jadi rumus ABCD ini ada 4. Yang pertama yaitu merupakan singkatan dari audition, yaitu yang mana audition itu adalah peserta didik atau pendengar, peserta atau pendengar. Contohnya itu seperti peserta didik bisa menjelaskan kembali apa yang dijelaskan oleh gurunya. Yang kedua yaitu merupakan singkatan dari behavior atau sikap tingkah laku peserta didik. Contohnya itu peserta didik ini bisa bersikap jujur dan saling tolong-menolong terhadap teman-temannya. Yang ketiga yaitu singkatan dari condition, yaitu sebuah kondisi yang mana kondisi dalam sebuah pembelajaran. Yang keempat yaitu singkatan dari degree, yaitu pencapaian peserta didik yang diharapkan. Jadi contohnya itu peserta didik diberi pertanyaan, lalu peserta didik itu mampu menjawab pertanyaan itu dengan benar. Soal yang keempat yaitu menjelaskan tentang kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi kegiatan pendahuluan ini terdiri dari 4. Jadi yang pertama yaitu guru itu harus menyiapkan peserta didik untuk melakukan sebuah pembelajaran. Yang kedua yaitu guru harus memberi pertanyaan-pertanyaan singkat saja dan tidak terlalu susah. Pertanyaan-pertanyaan itu materi sebelumnya atau minggu lalu. Yang ketiga yaitu memberi tugas untuk mencapai suatu materi. Jadi guru itu sebelum memulainya harus memberi kayak memberi soal-soal apakah tahu materi ini, pelajaran kita hari ini, kayak gitu.
Terus yang keempat, menjelaskan kegiatan atau pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini. Lalu pada kegiatan inti ini kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran yang paling penting agar pembelajaran ini mencapai pada tujuan yang diinginkan. Jadi yang dilakukan kegiatan inti ini dilakukan secara interval, menyenangkan, memotivasi anak didik untuk mencapai apa yang dilakukan atau apa yang diharapkan agar pembelajaran itu berjalan dengan teratur. Yang terakhir itu kegiatan penutup. Jadi pada kegiatan penutup ini guru menyuruh murid untuk meringkas atau menulis di kertas masing-masing apa saja pembelajaran kita hari ini, dan murid akan menulis di kertasnya pembahasan materi pada hari ini. Yang kelima yaitu jelaskan perbedaan dari RPP, Prota, Promes, dan silabus. Jadi RPP itu yaitu perencanaan pembelajaran dalam satu pertemuan atau satu pertemuan tatap muka. Kalau Prota itu perencanaan 1 tahun alokasi untuk mencapai tujuan SK dan KD. Lalu Promes itu yaitu satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Lalu silabus itu yaitu perencanaan pembelajaran dalam 1 tahun.